Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan saya, bersama Psikologi Menjawab juga. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kita sampai pada bagian yang ketiga ya, dari pengembangan organisasi. Nah, sebelumnya itu kita berbicara tentang apa sih organisasi, lalu kemudian bagaimana mendesain organisasi, lalu kemudian organisasi, struktur, strategi, seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba lebih dalam lagi terkait dengan dimensi dasar struktur organisasi ya. Nah, buat sahabat-sahabat yang barangkali baru menemukan channel ini, silahkan mensupport channel ini dengan mengklik subscribe ya, channel Psikologi Menjawab. Dan juga silahkan klik loncengnya ataupun notifikasi sehingga sahabat-sahabat bisa mendapatkan update informasi ketika kemudian Psikologi Menjawab ada informasi baru ya. Nah, untuk sahabat-sahabat semua yang barangkali sudah subscribe, terima kasih sekali, supportnya sangat memberikan semangat ya bagi saya dan Psikologi Menjawab. Nah, saya ingin sampaikan kenapa ini menjadi hal yang penting untuk dibahas secara lebih dalam, karena pada dasarnya misalnya ketika kita melakukan pengembangan organisasi atau mungkin perubahan organisasi, itu tidak lepas dari yang namanya struktur ya. Ketika pun di awal-awal ketika kita membangun organisasi, itu pun juga struktur itu menjadi hal yang penting karena struktur itu bagian dari upaya menerjemahkan tujuan menjadi strategi ya. Nah, struktur misalnya kita tahu misalnya lah secara lebih luas misalnya ada yang disebut dengan reformasi. Re itu kembali, formasi itu bentuk. Itu kan semacam strukturisasi ya, mengubah ulang struktur-struktur yang ada kalau itu adalah organisasi. Nah, kalau itu negara ada reformasi, formasinya dikemas ulang, diubah seperti itu. Nah, termasuk kemudian struktur organisasi ini bisa direstruktur. Artinya apa? Bisa diubah dari sisi strukturnya sendiri, bagian-bagiannya, lalu kemudian juga bisa diubah orang-orangnya. Maka di dalam organisasi misalnya ada sifatnya rolling ya. Jadi orang-orang itu di rolling, diputar, katakanlah awalnya dia ini di bagian keuangan, lalu kemudian pindah ke bagian katakanlah administrasi, atau kemudian dia bagian HRD lalu kemudian pindah di bagian pemasaran untuk sekian waktu. Itu namanya juga rolling ya, dan itu bagian dari mengubah struktur. Di sini strukturnya adalah orangnya. Dan bisa juga kemudian mengubah struktur itu misalnya ada penambahan struktur atau kemudian pengurangan struktur. Nah, itu menjadi salah satu upaya ketika kemudian kita mau melakukan pengembangan organisasi atau mungkin perbaikan organisasi. Katakanlah misalnya ada persoalan-persoalan organisasi itu katakanlah rawan terjadi fraud, lalu kemudian harus diefektifkan, maka ada bagian-bagian ataupun struktur yang barangkali perlu untuk dipangkas ya. Sehingga jalur yang kemudian tidak panjang itu akan membuat kemungkinan terjadi entah pungli ataupun fraud misalnya ataupun korupsi itu menjadi ringan. Atau misalnya bisa juga kemudian diubah strukturnya ditambah dengan fungsi pengawasan untuk apa? Ketika kemudian misalnya bagian keuangan ya untuk pencairan dana itu ada bagian verifikasi yang mengawasi sehingga ketika mencairkan dana itu ada pertimbangan dari bagian lain atau struktur yang lain. Nah, ini juga kemudian bagian dari upaya-upaya organisasi ya, salah satu contoh saja. Nah, saya kira ada banyak contoh yang kita bisa ambil ya, sahabat-sahabat semua. Nah, pada poinnya saya akan sampaikan fokus ya. Sebenarnya struktur organisasi itu apa dan kemudian di dalamnya ada apa gitu ya. Nah, struktur organisasi tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa struktur ini adalah bagian dari upaya ya, operasionalisasi dari strategi organisasi. Jadi organisasi memiliki
tujuan. Untuk mencapai tujuan itu harus memiliki strategi, dan struktur itu adalah bagian dari strategi yang digunakan. Bagaimana kemudian struktur ini benar-benar menjamin setiap misi yang menjadi ataupun direncanakan organisasi itu dilaksanakan. Bagaimana kemudian peran dari struktur, ataupun katakanlah misalnya ada struktur yang bagiannya itu tidak berfungsi dengan baik lalu kemudian diganti oleh orang yang tepat, itu juga bagian dari strategi organisasi. Jadi disinilah pentingnya struktur ya. Jadi struktur lebih dari hanya sekedar bagan-bagan yang kemudian di situ menunjukkan siapa-siapa lalu kewenangannya seperti apa, tetapi juga bagaimana keberfungsian dari struktur itu. Nah, itu penting sekali ya. Nah, di dalam struktur organisasi itu mengandung dimensi-dimensi, mengandung bagian-bagian yang menyusun. Makanya tadi saya sampaikan bahwa struktur itu lebih dari hanya bagan-bagan. Saya sering kalau saat melakukan assessment ya, misalnya assessment ke karyawan, ke siapa saja levelnya, itu saya minta untuk coba jelaskan ya tim Anda seperti apa, atau kadang juga saya minta untuk silakan gambar ya struktur Anda di bagian yang mana, atasan Anda seperti apa, bawahan Anda seperti apa, dan di situ akan kelihatan bagaimana koordinasinya, bagaimana proses yang ada di organisasi, bagaimana kemudian bawahan dia, atasan dia. Jadi di dalam struktur itu sendiri ada pembagian kerja ya. Ini bagiannya apa? Jadi kalau bagian Anda sendiri itu job desk-nya apa? Tugas dan tanggung jawabnya apa? Kalau ada persoalan, kendala, Anda melapor ke siapa? Tim Anda siapa saja? Ya. Fungsi Anda apa? Tanggung jawab Anda apa? Di situ ya. Terus kemudian departemenisasi. Nah, di situ kemudian struktur itu adalah nanti juga akan ada dibagi bagian-bagian ya secara khusus. Jadi kalau dipecah di dalam struktur itu ada pembagian kerja. Jelas ya, itu bagian dari operasionalisasi tujuan untuk kemudian mencapai visinya atau mencapai tujuannya. Dan juga di dalamnya itu ada tugas dan tanggung jawab. Makanya ada job desk-nya. Nah, ini akan jadi persoalan kalau kemudian ada struktur, tetapi kalau orang ditanya apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, dia nggak paham. Gitu. Atau kalau kemudian dia tahu aktivitas dia keseharian, tetapi kalau ditanya, dia akan melapor kemana? Ya, kalau di dalam assessment nanti kita akan tahu ya, yang namanya ada next customer ya, ada customer internal, ada customer eksternal, dan customer internal itu adalah next proses atau before proses, sebelum kalau seseorang itu berarti katakanlah atasan dia, lalu kemudian timnya ataupun bawahannya ataupun rekan kerjanya. Jadi struktur itu lebih dari hanya sekedar bagan-bagan, tetapi di dalam bagan itu sendiri antara satu dengan yang lainnya itu ada pembagian kerja. Di dalam bagian sendiri itu ada tugas dan tanggung jawab, ada job desk-nya untuk masing-masing orang ya. Dan kemudian mungkin di dalamnya lagi struktur itu nanti ada bagian-bagian ya yang kita sebut departemen. Jadi ada divisi, ada departemen seperti itu. Nah, pertama kita mau bahas terkait dengan pembagian kerja ya. Nah, pembagian kerja ini biasanya ketika nah ini juga kadang jadi persoalan ya, ketika kita ditanya ini pengalaman ketika melakukan assessment di perusahaan-perusahaan, ketika diminta untuk melakukan perbaikan, melakukan assessment gitu, biasanya juga saya tanya posisi Anda apa itu, terus kemudian job desk Anda seperti apa. Nah, di situ akan jelas apa yang dilakukan seseorang. Terus kemudian ada yang lain lagi saya tanya. Terus kemudian akan dikumpulkan ya jadi puzzle-puzzle. Apakah kemudian masing-masing dari bagian-bagian itu
mengarah pada tujuan yang sama. Apakah kemudian saling melengkapi seperti puzzle menggambarkan satu bagian yang utuh, atau mungkin ada yang berbeda. Nah, di sini ya. Jadi pembagian kerja ini tujuan organisasi diupayakan bersama. Makanya diupayakan bersama, tapi untuk kemudian memastikan masing-masing nanti bisa tercapai dengan baik, itu perlu dibagi tugas. Maka di sini di dalam organisasi itu prinsipnya bukan bekerja bersama-sama, tapi bekerja sama, bukan sama-sama bekerja. Kalau sama-sama bekerja nggak ada pembagian tugas yang jelas. Tapi kalau bekerja sama, ya bagian satu tugasnya apa, bagian dua tugasnya apa. Ya sederhana misalnya lah, perusahaan yang bergerak di bidang produksi, ada bagian produksi, ya, ada kontrol quality atau quality control. Setelah itu mungkin ada bagian marketing, ada bagian sales gitu ya, di marketing ada sales. Nah, di sales nanti ada bagian yang ngurusi kepuasan customer. Balik lagi ke bagian produksi, apakah produksinya sudah memenuhi kualitas atau kepuasan customer. Nah, di situ itu menjadi mata rantai yang saling support ya, mata rantai yang kemudian saling mendukung satu kesatuan. Jadi agar kemudian lebih efisien itu perlu dikelompok-kelompokkan dan perlu pembagian kerja. Sekaligus juga pembagian kerja membuat jelas penanggung jawabnya siapa. Nah, ini akan sangat-sangat kentara sekali kalau kemudian ada persoalan. Misalnya contohnya adalah di satu perusahaan, misalnya perusahaan keuangan ya, perbankan seperti itu. Ketika terjadi katakanlah laporan dari nasabah, anggap saja ini nasabahnya nasabah kredit seperti itu ya, dia sudah melakukan penyetoran, tetapi kenapa, dan dia titipkan misalnya ke bagian marketing, dan mestinya sudah lunas, tetapi kok ternyata belum lunas. Nah, ini mungkin sifatnya banknya masih ini ya, masih belum seperti bank yang besar, masih mungkin bank milik perseorangan, atau mungkin ya masih kecil lah, pengelolanya belum bagus gitu. Mestinya udah lunas, tetapi kok belum lunas. Nah, itu akan tahu bagiannya mana yang bagian salah nih. Apakah bagian yang menginput, mungkin tellernya, atau bagian marketingnya. Jadi ketika ada persoalan seperti ini, jelas yang siapa yang kemudian dilakukan evaluasi. Apakah bagian marketing berhak untuk katakanlah dititipin uang gitu ya, yang kemudian ternyata uangnya nggak sampai, ataukah kemudian ternyata memang itu sudah disampaikan, tetapi bagian yang input, bagian tellernya itu tidak menginputnya. Jadi disitulah pentingnya ya, ketika kemudian ada pembagian kerja. Dan kalau kemudian seseorang dipindahkan ke satu tempat, misalnya ya, dia di bagian HR, staf HR, kemudian dipindah ke bagian, anggap saja misalnya marketing ya, ini satu perusahaan ada marketingnya. Nah, untuk kemudian dipindahkan ini tentu ada surat tugas ataupun penunjukan ya, ataupun anggap saja surat tugas seperti itu ya. Dia pindah di bagian di staff marketing. Nah, di situ semestinya memang dijelaskan bahwa saudara A ini dia di bagian staff marketing dan job desk-nya apa saja. Nah, tugas dan tanggung jawab dia itu apa? Karena apa? Karena itu nanti akan menjadi, kalau nanti dikaitkan sama namanya Key Performance Index ya, bagaimana kinerja seseorang, bagaimana kinerja satu departemen, itu bisa dilihat dari kinerja masing-masing orang. Nah, ini kaitannya nanti terkait sama bonus, terkait sama katakanlah ya bonus ya, terutama bonus ya, kalau misalnya di bagian marketing itu bonus. Kalau KPI-nya Key Performance Index-nya itu tercapai, nanti di akhir tahun ada bonus itu. Nah, ada klausul-klausulnya, ada poin-poinnya yang diterjemahkan dari apa? Dari job desk-nya, dari pembagian kerja itu. Nah, disinilah sahabat-sahabat perlu untuk memahami ya, ketika kemudian melakukan pengembangan organisasi,
lalu kemudian di dalamnya ada katakanlah diubah strukturnya atau memperbaiki kinerja strukturnya, ya caranya bisa dimulai dari salah satunya adalah bagaimana kemudian memperjelas tugas dan tanggung jawab itu ya. Kalau staff itu bagiannya apa? Itu ada job desk-nya secara jelas. Bertanggung jawabnya ke siapa? Indikator keberhasilannya seperti apa? Key performance-nya seperti apa? Kalau dianggap dia itu nggak berhasil tuh apa? Seperti apa? Ya. Kalau kemudian dipindah tempat itu surat tugasnya seperti apa? Dan kemudian job desk-nya apa? Nah ini sahabat-sahabat. Jadi ini bagian dari penataan juga. Ada kemudian organisasi yang memang ini dalam proses perbaikan gitu ya. Tidak ada job desk itu tidak jelas sehingga orang jadi kebingungan. Pokoknya dia itu bekerja ngantor tiap hari. Terus kemudian kalau ditanya target nggak tahu apa target Anda, apa keberhasilan Anda tidak tahu. Pokoknya itu menjalankan perintah atasan. Saya selama ini menjalankan instruksi. Saya kalau kemudian saya diminta melakukan ini saya kerjakan. Nah akhirnya apa? Inisiatifnya kan tidak muncul, semangatnya juga nggak muncul. Nah inilah pentingnya dari terkait sama pembagian kerja ini. Akhirnya orang akan bertanggung jawab atas bagiannya masing-masing. Yang kalau kemudian kita lihat secara detail, itu sebenarnya itu sudah semacam puzzle ya. Kalau masing-masing bagian melakukannya dengan baik, itu target tujuan akan tercapai. Nah, berikutnya adalah fungsi dari struktural. Di dalam struktur itu sendiri, katakanlah misalnya seseorang ya, entah itu katakanlah supervisor atau kemudian manajer atau kasubag ataupun kabag apapun itu, di dalamnya itu ada melekat yang namanya wewenang. Kalau tadi adalah terkait sama pembagian kerja ya, job desk gitu kan. Nah, selain itu ada yang disebut dengan fungsi struktural itu sendiri, terutama kalau leader ya. Itu wewenang. Hak bertindak ataupun memerintah, wewenangnya apa dia? Ya. Terus juga memiliki power, kemampuan melaksanakan wewenang, semacam kuasa gitu ya. Kalau wewenang itu semacam hak, saya bisa memerintah, saya bisa meminta bawahan, wewenang saya itu mengecek, mengevaluasi seperti itu. Dan kemudian memang saya memiliki kemampuan. Kemampuan dalam arti apa? Dia memang ditugaskan untuk kemudian menjadi seorang supervisor yang di dalamnya dia ini memiliki kewenangan untuk melakukan ini. Nah, dan juga di dalamnya harus melakukan ini. Kalau kewenangan sifatnya hak, tapi kalau tanggung jawab itu keharusan ya, menjalankan fungsinya. Nah, selama kok di sini nanti akan kita lihat jelas ya. Ini nggak mudah juga untuk kemudian menerjemahkan job desk ini. Nanti akan jadi semacam SOP ya. SOP standar operating procedure yang terkhusus adalah nanti bagiannya apa saja, job desk-nya apa, lalu kemudian bagaimana cara bekerjanya seperti itu komplit. Nah ini juga tantangan sekali kalau kemudian pembenahan organisasi ya, pengembangan organisasi ini penataan, dan ini lagi-lagi nggak mudah karena akan melibatkan seluruh bagian, bagaimana memetakan bagian-bagian semuanya ya, lalu kemudian bagaimana melihat perannya masing-masing. Nanti bisa dicek lagi di bagian desain ya, desain dan struktur organisasi. Lalu di dalamnya ada akuntabilitas, pertanggungjawaban. Kalau kemudian terutama kalau di organisasi-organisasi pasti akan ada yang namanya pertanggungjawaban ya, setidaknya itu setahun sekali, setidaknya. Tapi umumnya nanti akan ada mungkin sifatnya kuartal ya, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, atau mungkin triwulan atau catur bulan atau kemudian semester. Nah ini masing-masing ya, atau bahkan mungkin ada sifatnya laporan bulanan, ada juga seperti itu. Ada juga mungkin laporannya itu setiap hari ada. Ada yang laporannya itu mungkin setiap pekan, ada seperti itu. Terutama kalau yang terkait sama produksi ya, yang kemudian
dikejar dengan target, itu biasanya laporannya itu ketat karena setiap bulan dia ditarget sekian misalnya produksi, maka setiap hari ya dipantau. Sepekan kemudian dipantau, kalau kemudian belum tercapai maka akan digenjot di berikutnya. Kalau kemudian targetnya tahunan, maka kok satu semester belum tercapai, maka berikutnya itu harus tercapai. Di sini akuntabilitas ya, jelas siapa yang kemudian bertanggung jawab, penanggung jawabnya seperti apa kalau kemudian diminta atau dievaluasi. Dan juga ada komunikasi jelas kalau ini ya, bagaimana kemudian bisa memerintah, bisa diperintah, yaitu karena ada fungsi dari struktur ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, yang tidak kalah penting adalah departemenisasi. Ya, jadi di dalam struktur itu ada departemenisasi. Departemenisasi itu apa? Pengelompokan menjadi bagian-bagian sesuai dengan kelompok tugas dalam organisasi. Jadi kenapa kemudian dikumpulkan jadi satu, misalnya dinamai HRD, Human Resource Development, karena di dalamnya memang itu ngurusi terkait sama SDM. Ya, mungkin dari awal lah, dari awal sekali, misalnya ada nanti disebutnya misalnya adalah bagian perencanaan SDM atau SDM strategik ya, yang dia ini kira-kira perusahaan itu ya, melakukan assessment ya, perusahaan itu kira-kira butuh apa nanti seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan ini seperti apa, lalu kemudian kira-kira karakteristik seperti apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian melakukan seleksi ya, terus kemudian mengurus setelah seleksi, mengurus pelatihannya ketika sudah masuk, terus mengurus administrasinya, mengurus bagaimana pengembangan karirnya, termasuk mengurus bagaimana katakanlah pengembangan karir, tunjangan, gaji dan seterusnya ya. Jadi ada fungsi-fungsi itu yang berkaitan dengan orang, maka dikelompokkannya di SDM. Itu ya, walaupun nanti di dalamnya itu akan dispesifik lagi, misalnya yang ngurusin SDM strategik mungkin dipegang satu orang, yang ngurusi personalia satu orang, yang training mungkin satu orang, yang ngurusi seleksi sama asesmen misalnya satu orang, misalnya bisa seperti itu. Jadi penanggung jawabnya ketika kemudian nanti pelaksanaan bisa kemudian bersama-sama atau berkoordinasi dengan departemen atau bagian yang lain. Nah, dasar dari departemenisasi adalah bisa waktu, bisa proses, bisa masuk orang atau barang ataupun tempat. Artinya apa? Pengelompokan ini mungkin masing-masing organisasi itu beragam sesuai dengan kondisinya. Kalau misalnya contohnya tadi adalah yang saya sebutkan tadi terkait sama maksudnya, bisa aja kemudian terkait sama waktunya. Nah, misalnya ada di produksi mungkin ada shift 1, ada shift 2, seperti shift pagi, shift sore, shift malam, atau shift siang, shift malam misalnya. Nah, itu terkait sama waktu. Terus proses. Di proses mungkin ada yang bagian produksi, ada yang bagian quality control dan seterusnya ya. Atau katakanlah berdasar tempat. Nah, bisa saja kemudian ini berdasar tempat ya. Misalnya area-area. Ya, makanya disebutnya ada manajer area atau mungkin wilayah, ada juga seperti itu ya. Misalnya wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, di bawahnya itu nanti ada di wilayah 1 itu masuk apa saja. Nah, itu bagian dari departemenisasi. Tentu semakin besar organisasi, semakin besar perusahaan, itu akan semakin banyak juga departemenisasinya. Dan mungkin juga semakin kompleks ataupun semakin luas ya persebarannya. Nah, di sini nanti akan penting sekali kalau kemudian misalnya contohnya organisasi mau melakukan pengembangan ya. Jadi yang kita bahas ini kan pengembangan organisasi kan. Seandainya kemudian organisasi itu membuka bisnis yang baru, misalnya ya,
Nah, tentu konsekuensinya kan atau misalnya ingin memperluas bisnisnya, kan tentu akan membutuhkan SDM baru kan. Nah, mungkin akan secara area atau wilayah jangkauannya kan semakin luas, maka akan dibentuk area-area. Di area-area ini nanti akan berkoordinasi di bawahi satu orang atau manajer area gitu ya, yang di bawahnya nanti ada lagi leader-leadernya. Nah, itu contoh untuk kemudian pengembangan ketika organisasi dikembangkan lalu konsekuensinya dilakukan departemenisasi. Nah, termasuk juga kalau kemudian mungkin ada organisasi yang awalnya itu luas, ya misalnya contohnya itu dia menjangkau seluruh Indonesia. Lalu semua ingin ditarik ke pusat, misalnya ada hal-hal yang ingin ditarik ke pusat, entah apa misalnya ya, entah keputusan apa seperti itu harus ditarik ke pusat, semuanya pusat yang menentukan. Nah itu tentu juga nanti departemenisasinya akan berkurang di bagian area-area. Nah, misalnya untuk kerjasama, misalnya dihandle sama pusat. Untuk wilayah-wilayah tinggal sifatnya mungkin marketing, terus ya mungkin sifatnya marketing seperti itu. Untuk kerjasama itu dihandle sama pusat. Jadi pusat akan membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Nah maka di bagian wilayah-wilayah juga nggak ada istilahnya apa ya, bagian kerjasama bisnis dengan yang lain-lain. Pokoknya tinggal sifatnya marketing saja gitu ya, sales sifatnya target. Nah ini perlu untuk kemudian sahabat-sahabat pahami ya, terutama memang di dalam struktur itu apa, lalu kemudian gimana nih. Nah lagi-lagi di sini nanti akan kita cermati ya, sejauh mana ini berfungsi, sejauh mana ini efektif. Nah, itu akan menentukan ya departemenisasi struktur yang diterapkan itu. Nah, demikian sahabat-sahabat semua dimensi dasar dari struktur organisasi. Slide yang saya sampaikan ringkas, tapi sebenarnya di masing-masing slide itu ada bahasan yang dalam, berangkat dari pengalaman asesmen ataupun ya terutama asesmen ya, dan proses untuk pengembangan organisasi atau membantu organisasi. Jadi sahabat-sahabat bisa tambah nanti dengan studi-studi kasus ya yang ada di lingkungan kita. Sebenarnya banyak di pemberitaan-pemberitaan terkait sama organisasi yang mungkin berubah orientasi bisnisnya, terus kemudian terjadi merger seperti itu, atau kemudian karena situasi COVID-19 lalu kemudian ada hal yang diefisienkan. Nah itu kan juga akan berubah ya. Nah seperti apa nih? Nah, saya kira sahabat-sahabat perlu lengkapi dengan informasi-informasi yang demikian. Oke, baik sahabat-sahabat semuanya. Demikian paparan dari saya dimensi dasar struktur organisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan lagi untuk sahabat-sahabat yang barangkali belum subscribe channel Psikologi Menjawab, silahkan untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.